Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Mohon izin saya dan Maria duduk di atas Pak Bu, bukan berarti apa-apa, hanya saja kalau duduk di bawah nanti tidak terlihat sampai belakang. Jadi mohon izin kami duduk di atas, padahal kami tahu di sini banyak alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, ustadzah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Sekali lagi kami minta maaf dan mohon izin karena duduk di atas ya Pak Bu. Baik, izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang saya hormati anggota DPRD Kota Palu, Ibu Mutmainah Corona. Assalamualaikum Ibu. Dimanakah Ibu? Masya Allah. Beliau bersama saya sejak pagi tadi, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Camat Palu Timur. Assalamualaikum Bapak. Dan juga Bapak Lurah Palu Utara, Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Palu, Bapak Insinyur Haji Juni Hasan beserta seluruh pengurus, pimpinan Yayasan Darut Taisir Indonesia, dan seluruh Bapak dan Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah bahagia sekali saya mungkin 4 tahun 2018 saya datang ke Palu Pak Bu. Pada saat itu datang ke Palu ceramah di satu tempat yang depannya adalah pantai. Siapa sangka sebulan setelah itu saya mendengar kabar adanya gempa dan tsunami. Saya dapat foto dan saya dapat video pada saat saya lagi ceramah, saya sampai bergetar tangan saya karena saya ada di situ pada masa itu. Kemudian saya datang lagi ke Kota Palu untuk memberikan dana bantuan dari seluruh masyarakat untuk diberikan kembali ke warga Palu. Sejak hari itu belum pernah ke Palu lagi. Sampailah hari ini kembali datang ke tempat ini dan Palu berbenah, banyak orang-orang saleh di dalamnya, insya Allah. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Maria, anak pertama saya. Assalamualaikum ya Maria. Waalaikumsalam. Apa halnya ya Maria? Maria lagi libur sekolah kepada Ibu, jadi izin. Beliau katanya mau menemani saya safari dakwah. Kata beliau pengen baca Al-Quran di depan Bapak dan Ibu sekalian. Beliau lagi latihan supaya nggak deg-degan di depan orang. Karena katanya mau jadi ustaz, dan mohon doa ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beliau ini lagi latihan supaya terbiasa untuk baca Quran di depan banyak orang. Oke Maria, anti taqra'i surah Abasa. Nah, ayo tepat dari Maria. Mari akan mulai baca surah Abasa untuk kita semua. Setelah saya akan mulai ceramah saya. Kalau Bapak dan Ibu dan semua yang hafal surah Abasa, boleh baca bersama-sama bersama dengan Maria. Al-Fatihah awalan, Bapak akan berikan insyaallah surah Abasa insyaallah. Ayo Maria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah, syukran ya Maryam. Maryam alhamdulillah sudah membaca surah Abasa dan kita juga sudah membacanya bersama-sama. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai Al-Quran. Seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Bulan banyak diturunkannya Al-Quran dan kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayat apa tadi ya Maryam? Maryam akan membacakan surah di mana berisi informasi bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ayo Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ya Maryam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang Maryam bacakan tadi, ayat 185 maaf ya. Disebutkan di sini beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Syukran ya Maryam. Baik, kita mulai kepada ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Bulan suci Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan punya banyak nama. Syahrullah, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Sabar, bulannya sabar, Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan tadi ya. Kemudian apa lagi? Syahrul Id, bulan yang ujungnya adalah hari raya Id dan sebagainya. Yang kita memfokuskan pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian adalah mengenai Al-Quran. Bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu sedikit saja. Tadi saya sempat berkata pada teman-teman sebelum saya kesini.
Ini jangan-jangan malah Lailatul Qadar nih, jangan-jangan ya. Soalnya tenang, angin berhembus tenang. Tinggal nanti besok lihat kalau cahayanya dia tidak terlalu bersinar terang ya, cahayanya. Karena ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu cahaya tidak terlalu terang di subuh hari, di pagi hari itu. Nanti tinggal lihat. Tapi malam ini, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi Rasulullah memberikan informasi di 10 malam terakhir. Tapi malam ini saya rasa tenang. Dan Lailatul Qadar itu kita semua tahu malam di mana para malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril itu turun, yang dinamakan sebagai malaikat turun. Itu tanda-tandanya adalah kalau malaikat turun pasti tenang. Kalau tenang, ciri-cirinya adalah ketika kita beribadah, kita rasa khusyuk dalam ibadah, kita rasa lezatnya beribadah di malam itu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan itu Lailatul Qadar. Tapi saya sempat bicara jangan-jangan Lailatul Qadar nanti habis dari sini. Saya katakan pada anak saya, Maryam, jangan langsung tidur habis dari sini ya nak. Kita banyak doa dulu pada malam hari ini. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu kapan Lailatul Qadar. Mungkin saja malam ini. Ini malam keberapa Ibu sekalian? 23. Tak pernah tahu. Yang kita dianjurkan adalah perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di masjid. Itu sebabnya kenapa di 10 malam terakhir itu Rasulullah SAW i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi kalau tak bisa beriktikaf, setidaknya banyak kita habiskan waktu untuk bermunajat, beribadah kepada Allah di sisa-sisa Ramadan kita. Termasuk salah satunya yang kita bahas pada hari ini adalah Al-Quran, teman-teman semua. Seperti yang kita tahu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizatnya Rasulullah SAW. Setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing. Kita review sedikit, kita ulang-ulang sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kasih mukjizat bisa mendinginkan api. Api yang membakar tubuhnya itu tidak terbakar tubuhnya karena apinya menjadi dingin. Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat di mana tongkat bisa berubah jadi ular dan tongkat itu bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam memiliki mukjizat, diberikan kesabaran luar biasa dan mampu mengeluarkan air dari tanah dan bisa menyembuhkan penyakitnya. Betul ya? Nabi Sulaiman alaihissalam punya mukjizat, bisa bicara dengan hewan-hewan. Punya pasukan tidak hanya dari golongan manusia, jin dan juga para hewan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa bicara sejak bayi, sejak kecil, sejak bayi. Dan Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Kenapa? Pertama, Al-Quran disebut sebagai mukjizat disebabkan Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding dengan mukjizat yang lainnya. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lainnya terjadi di masa itu saja, nabinya kembali kepada Allah, mukjizatnya sudah selesai, betul? Tapi Al-Quran diberikan tidak hanya pada kaum yang itu saja, tapi seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Nabi sudah kembali kepada Allah, namun mukjizat itu masih ada bersama dengan kita sampai hari akhir nanti, betul Bu? Maka mukjizat, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Disebabkan dia memiliki keistimewaan dibanding dengan mukjizat lainnya. Mukjizat lainnya ada di waktu itu saja, pada kaum itu saja. Namun Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi setiap manusia, petunjuk bagi orang-orang yang beriman yang bertakwa sampai akhir zaman. Al-Quran disebut juga sebagai mukjizat disebabkan karena datangnya Al-Quran memindahkan pusat peradaban dunia. Yang dulu pusat peradaban dunia ada di Yunani, di Mesopotamia, di Babilonia, di Cina. Namun ketika datangnya Islam, pusat peradaban dunia pindah kemana? Ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, ke Damaskus, ke Mesir dan sebagainya. Jadi Al-Quran hadir, peradaban dunia pusatnya pindah menuju ke negara-negara Islam. Berikutnya, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Al-Quran tidak pernah dapat ditiru oleh manusia. Tidak ada yang mampu menandingi. Siapa? Suruh para ilmuwan, para ahli, coba suruh buat ayat semisal Al-Quran. Nggak bisa dia. Dalam surah Al-Isra ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan pernah bisa membuat yang serupa dengan dia, sekalipun mereka menjadikan banyak pembantu-pembantu dan sebagainya yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru
untuk membuat Al-Quran. Yang keempat, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena Al-Quran terjaga keasliannya. Dari dulu sampai sekarang terjaga keasliannya, tidak dapat dipalsukan, nggak bisa dipalsukan. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah kami benar-benar menjaganya. Allah benar-benar menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran terjaga keasliannya sampai saat ini. Kelima, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena Al-Quran bisa dihafal dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Bisa dihafal dari orang yang nggak bisa lihat, orang yang nggak bisa dengar, bisa hafal Quran. Apalagi kita yang sehat-sehat ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa hafal Quran. Gak ada satu kitab pun, satu buku pun di dunia ini yang orang bisa hafal secara persis dari awal sampai akhir, kecuali Al-Quran. Yang hafal Al-Quran dan hanya orang Muslim, orang non-Muslim pun bisa hafal Quran. Ibu-ibu tahu gak ada non-Muslim yang hafal Quran? Kenapa? Untuk meneliti kebenaran Al-Quran. Jadi mereka hafalkan Quran. Bedanya apa? Bedanya orang Islam beriman kepada Quran, mereka untuk meneliti tentang Al-Quran. Jadi mereka hafal Quran. Jadi Al-Quran disebut sebagai mukjizat disebabkan kenapa? Karena dia bisa dihafalkan. Makanya Rasul katakan, kedudukanmu nanti di hari akhir bergantung dari banyaknya ayat yang kau hafal atau ayat yang kau baca. Semakin banyak ayat yang kau baca dan kau hafalkan, semakin tinggi kedudukanmu nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, negara yang mayoritas Islam ini, harus setiap hari diri kita, anak-anak kita punya waktu bersama dengan Al-Quran untuk baca dan untuk hafalkan Quran. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian membiarkan anak-anak itu mendengarkan musik berjam-jam? Musik berjam-jam. Mereka dengar, kemudian mereka hafal. Kenapa gak kita dengarkan anak-anak kita murotal ayat suci Al-Quran, Ibu sekalian? Nanti saya ingin Bapak dan Ibu kalau Maryamnya belum tidur, tanya kepada Maryam, bagaimana interaksi dia dengan Quran, Ibu sekalian. Maryam itu selalu bertanya kalau dia nggak ada Quran, dia punya kebiasaan dari dalam perut sampai dia balik sampai sekarang. Sebelum tidur selalu dia putar murotal ayat suci Al-Quran sampai pagi. Jadi kalau saya misalnya di luar kota seperti ini, saya nggak bawa speaker kesayangan dia itu, dia akan protes, dia akan bilang, "Uma pakai handphone saja." Pakai handphone tapi nggak boleh Quran yang ada iklannya, kata beliau. Nanti mereka terganggu untuk mendengarkannya. Jadi beliau terbiasa untuk dengar Quran. Kami keluar negeri sekalipun dikatakan mana speakernya, harus dengar setiap saat. Tadi kami dalam mobil, ada teman-teman yang mengantarkan di mobil dari pagi sampai malam. Teman-teman di mobil juga sudah tahu. Maryam juga murojaah dengan Al-Quran dan tadi dapat hafalan baru setengah halaman dalam perjalanan di mobil ini. Semoga Allah tidak menjadikan ini sebagai sebuah riya. Kami ingin memberitahu kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan saya yakin di sini banyak anak-anak hebat dan ibu-ibu hebat yang juga menghafalkan Al-Quran. Kita jadikan hafalan Quran itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang bisa tenang-tenang saja hidup tanpa Al-Quran? Betul nggak Bapak dan Ibu sekalian? Sehari nggak baca Quran dia tenang-tenang saja. Bagaimana mungkin? Sementara Al-Quran adalah petunjuk bagi hidupnya, obat bagi dirinya. Obat apa? Nanti kita bahas. Al-Quran obat hati, ketika kau gundah gulana, kau sedih, dia obat. Al-Quran obat fisik, ketika kau sakit, itu jadi obat fisik untuk menyembuhkan dirimu. Obat dari berbagai macam sihir. Dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, gak semua orang cinta sama kita. Ada orang dengki, bekerja sama dengan para penyihir, memberikan sihir-sihir kepada kita, mengganggu bisnis Bapak dan Ibu sekalian, membantu merusak kehidupan Bapak dan Ibu sekalian, bisa. Al-Quran sebagai obat. Maka bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang tenang-tenang saja hidup tanpa Al-Quran? Saya sempat lihat video beberapa tahun yang lalu, video sosial eksperimen di YouTube Bapak dan Ibu sekalian. Dikumpulkan seluruh anak-anak muda, ada sekitar 10 anak muda. Kemudian mereka disuruh mengaji. Mereka katakan, oh saya nggak bisa ngaji. Kamu orang apa? Orang Islam tapi nggak bisa ngaji. Ataupun ada yang bisa ngaji, alhamdulillah. Kemudian ditanyakan, terakhir kamu baca Quran kapan? Ada yang mengatakan 2 tahun lalu, ada yang mengatakan gak ingat, gak berapa lama, gak ingat. Dan mereka tertawa dengan santai. Maka ini menjadi pukulan bagi kita semua. Indonesia yang negara mayoritas Muslim di dalamnya, kok bisa gak bersama dengan Quran? Gak ada alasan kita gak bisa baca Quran. Masjid di mana-mana banyak, guru Quran di mana-mana banyak.
nggak bisa kemana-mana, di rumah saja online pun Quran banyak. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa baca Quran. Yang ada adalah kau malas, terlalu sibuk dengan dunia sehingga nggak punya waktu, lalai, malas bersama dengan Quran. Al-Quran tidak meninggalkan dirimu, kau yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu datang sebagai sahabat terbaik, memberikan syafaat bagi diri kita di hari akhir. Kata Quran, ya Allah, dulu semasa di dunia dia sibuk membacaku, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat pertolongan kepadanya, ya Allah. Dulu di dunia dia setia kepadamu, ya Allah, izinkan aku setia kepadanya di hari akhir, ya Allah. Tapi orang-orang yang lalai dengan Quran, bagaimana Al-Quran memberikan pertolongan untukmu di hari akhir? Nasihat untuk diri saya. Jadi, kembali lagi, Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena hal-hal tadi yang sudah disampaikan. Dan kita lihat banyak sekali para sahabat Nabi yang juga para penghafal Quran. Yang pertama adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau seorang pedagang yang kaya raya tapi penghafal Quran. Jadi zaman sekarang pembisnis yang hafal Quran, pejabat yang hafal Quran, betul Bu? Pak, dokter yang hafal Quran atau yang cinta Quran, apalagi polisi yang cinta Quran, apalagi artis yang cinta Quran, atlet yang cinta Quran. Semua profesi silakan, profesi apa saja, tapi cinta Quran. Beberapa bulan yang lalu saya ceramah di satu negara kepada ibu sekalian, dan saya bertemu dengan orang Indonesia yang menjadi imam di wilayah itu, di Amerika, negara yang luar biasa. Tapi imamnya itu di satu kawasan orang Indonesia. Beliau jadi imam di satu Islamic Center. Bangga sekali rasanya orang Indonesia bisa jadi imam di sana. Kemudian beliau katakan, anak beliau itu hafal Quran. Beliau katakan begini, anak saya sekarang lagi sekolah bisnis di universitas seperti di sini ya. Beliau katakan zaman sekarang penghafal Quran, tapi juga bisa berprofesi sebagai yang lain-lain. Pebisnis yang hafal Quran, politikus yang hafal Quran, apalagi guru yang hafal Quran. Sekarang profesi ini macam-macam, tapi dia cinta Quran, dia hafal Quran. Quran itulah yang mengarahkan hidupnya menjadi hidup yang lurus, menjadi hidup yang baik. Bayangkan seorang pedagang, seorang pebisnis yang cinta Quran, seorang pejabat yang cinta Quran, pasti dalam hidupnya penuh dengan apa-apa yang dia tahu bahwa Allah cinta dia lakukan, apa-apa yang dia tahu bahwa Allah murka dia tidak lakukan. Damai kehidupan. Bayangkan kalau posisi penting di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini cinta Quran, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kadang-kadang sebuah negeri itu diazab oleh Allah saking terlalu banyak maksiat di dalamnya, makanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di negeri itu banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang yang cinta Quran, takut kepada Allah dalam berbuat dosa, Allah jadikan negeri itu yang negeri yang dicintai oleh Allah, negeri yang makmur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertekad kepada ibu sekalian, bulan Ramadan, bulan Quran ini dijadikan momentum untuk diri kita dan anak-anak kita kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dalam setiap rumah harus ada waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Ibu yang tentukan sendiri waktunya kapan. Mau ba'da subuh silahkan, mau ba'da maghrib silahkan. Semua keluarga muslim harus punya waktu khusus bersama dengan Al-Quran di rumah. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak-anak baca Quran. Mohon izin saya cerita, kalau dalam keluarga kami waktu bersama Qurannya ba'da maghrib sampai malam, jam 7 sampai jam 9 malam. Makanya Maryam kalau ditanya, Maryam sehari bersama dengan Quran itu berapa jam? 2 jam dia katakan, jam 7 malam sampai jam 9 malam kalau nggak lagi Ramadan. Kalau lagi Ramadan biasanya siang atau di sore hari. Jadi harus ada waktu khusus bersama dengan Quran. Allah kasih kita 24 jam. Allah kasih kita kesempatan untuk berniaga, berbisnis, atau bekerja, atau mengurus yang lain-lain. Luangkan waktu sedikit saja untuk kita bersama dengan Quran. Bapak dan Ibu, mohon izin saya cerita sebelum saya masuk lagi dengan ceramah saya. Ini kisah nyata. Seorang teman bercerita, ada suami istri yang sangat berhasil di hadapan mata masyarakat. Sangat sibuk dan sangat berhasil. Sibuk mengurusi orang lain, sibuk menginspirasi orang lain. Harum namanya di hadapan orang lain, Masya Allah. Ternyata Allah memberikan ujian dahsyat kepada mereka. Dengan apa? Ketika suatu ketika mereka, ayah ibu ini dipanggil oleh pihak sekolah. Ketika dipanggil oleh pihak sekolah menyampaikan bahwa anaknya mereka yang ada di sekolah itu tertangkap basah sedang melakukan tindakan asusila dengan tepatnya sesama jenis, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu saja Bapak dan Ibu ini sangat terpukul.
Bagaimana bisa kami, ayah dan ibu ini, kata mereka, orang yang berhasil di mana-mana, sibuk di mana-mana, lalai, lupa dengan anak kami sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sibuk di luar, sibuk di mana-mana, lupa tugas utama kita, wahai ayah dan ibu, wahai diri saya, lupa anak-anakmu ini titipan Allah. Lupa kau berikan atau kau biasakan sejak dini, sejak kecil untuk dekat dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa, oh dia sudah les, sudah sekolah, sudah aman. Kita sehat. Tetap guru utama itu adalah kau, wahai bapak dan ibu. Makanya dalam surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha wa hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Anak kita boleh kok jadi apapun. Ibu bapak punya harta, punya uang, sekolahkan anak di Amerika, di Eropa, silahkan. Namun sejak dini, biasakan anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid anak laki-laki. Biasakan agar dia gelisah. Nanti umur 7 tahun, 8 tahun dia gelisah, kok Quran gak ada ya? Gelisah kalau bakal ke masjid. Karena dari dini dibiasakan oleh ayah dan ibunya. Tapi kalau nanti kita mulai biasakan, kalau dia sudah besar, susah bapak dan ibu sekalian. Ada orang tua berkata kepada saya, bagaimana caranya agar anak saya bisa sholat? Dia sudah besar, dia tidak sholat. Saya tanyakan dulu, waktu kecil bagaimana bu? Waktu kecil saya memang lalai, tidak tegas dalam urusan sholat. Gak boleh. Rasul kata kalau umur 7 tahun tegas dalam urusan sholat. Bapak dan ibu ingatkan, sholat nak, sudah sholat belum saya? Bapak dan ibu tugas di luar kota, telepon, nak udah sholat belum nak? Udah sholat belum? Selalu, udah ngaji belum nak? Qurannya gimana nak? Harus memantau seperti itu setiap saat. Wahai ayah dan ibu, untuk anak-anak kita. Kata Rasul kalau 10 tahun gak sholat, maka pukul. Tentu bukan pukul yang menyakitkan, bukan pukul yang membekas, tapi kita tegas dalam urusan sholat. Sebelum saya lanjutkan kembali, panitia akan mengelilingkan kotak infak. Kita berikan infak terbaik kita di malam ini, di malam Ramadan ini, untuk dana sedekah itu akan digunakan untuk pengembangan dakwah Al-Quran, perluasan pesantren Masjid Kufar, pembangunan pesantren Masjid Kufar, dan untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Silakan panitia untuk mengelilingi kotak infak. Kita berikan sedekah terbaik, bukan sedekah dengan harta sisa. Sedekah terbaik kita berikan di jalan Allah di bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat sahabat-sahabat Nabi banyak sekali yang menghafalkan Quran. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau seorang pedagang yang kaya raya tapi juga hafal Quran. Ketika beliau wafatnya itu beliau terbunuh pada saat beliau membaca Al-Quran. Ketahuilah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan kita. Bapak dan ibu yang biasa di masjid, biasanya bapak di masjid. Banyak kan kita lihat orang yang meninggal dunia pada saat sujud, ya kan Pak? Kenapa Allah matikan dia dalam keadaan sujud? Karena hari-hari banyak menghabiskan waktu untuk sujud di dalam masjid. Ada orang yang meninggal dunia ketika lagi dalam perjalanan mengantarkan sedekah. Ada teman saya lagi meninggal dunia dalam perjalanan mengantarkan sedekah. Kenapa? Karena hari-harinya memang selalu sedekah. Sahabat saya meninggal dalam perjalanan dakwah. Saya dapat videonya segemetar dengan saya Bapak dan Ibu sekalian. Karena hari-harinya berdakwah, Allah matikan dia dalam perjalanan menuju ke tempat dakwahnya beliau. Allah matikan kita sesuai kebiasaan kita. Sayyidina Utsman bin Affan cinta Quran, hafal Quran. Allah matikan pada saat beliau sedang membaca Al-Quran. Kedua sahabat Nabi yang juga penghafal Al-Quran adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang penghafal Quran. Dan beliau bukan hanya menghafal Quran, tapi memahami isi Al-Quran. Makanya dikatakan, kata Sayyidina Ali, demi Allah, tidak ada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku mengetahui tentang apa ayat tersebut dan di mana dia diturunkan. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan pada kita, baca Quran saja tidak cukup, tapi ada juga tadabbur di dalamnya, menghayati, memahami dengan sepenuh hati ayat-ayat tersebut. Jadi kita para kaum muslimin ini tidak hanya sekedar baca Quran, tapi Quran itu juga harus ditadabbur, dipahami artinya. Sekarang banyak Quran terjemah, baca terjemah Quran itu. Sekarang banyak terjemah tafsir Quran, baca. Sekarang banyak pengajian tafsir dari guru-guru kita, dengarkan itu. Bapak dan Ibu yang umurnya sudah 40 tahun, warning ini. Umur 40 tahun itu adalah titik balik untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan kalau 40 tahun masih banyak sibuk urusan dunia dan lupa dengan akhiratnya, nanti selanjutnya usia-usia berikutnya susah dia kembali dekat taat kepada Allah. Jadi umur 40 tahun disebutkan di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Umur 40 tahun, ya, kita sudah bersiap-siap untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Madinah di zaman dulu sebelum 40 tahun banyak urusan dunia. Tapi setelah umurnya 40 tahun, betul-betul kembali mendekatkan diri kepada Allah. Persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi usianya lebih tinggi daripada itu. Umat Rasul itu kata Rasul 60 sampai 70 tahun saja. Sudah lebih daripada itu bonus. Tapi warning 40 tahun titik balik dalam kehidupanmu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan nanti bagaimana kehidupan berikutnya, ya. Kemudian sahabat lagi lainnya yang menghafal Quran namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini seorang sahabat Ansar, sahabat Madinah. Beliau sangat cerdas, menguasai banyak bahasa, beliau mempelajari berbagai macam bahasa dari yang lain, mempelajari kitab Yahudi dalam waktu yang singkat, dan beliau adalah sekretarisnya Rasulullah dalam menuliskan wahyu. Jadi beliau menuliskan wahyu, beliau menghafalkan Qurannya. Jadi pelajaran bagi kita teman-teman sekalian, Zaid bin Thabit itu orang yang sangat cerdas. Pelajarannya apa? Orang yang bersama dengan Quran pasti dia cerdas. Kenapa? Otaknya difungsikan tiap saat. Orang yang hafalin Quran pasti tiap hari itu murajaah, ya Bu, ngulang-ngulang kembali hafalannya. Makanya orang yang hafal Quran pasti dia sibuk. Karena kalau udah hafal, ulang lagi hafalannya, hafal, ulang lagi. Dia gak sibuk itu orang yang gak punya Quran di ingatannya, di lisannya, atau di hatinya, gak sibuk dia. Merasa gak punya tugas, padahal tugas dia adalah bersama dengan Quran. Gak harus hafal sebetulnya. Hafal itu afdal, lebih baik. Tapi kita gak boleh meninggalkan baca Quran setiap harinya. Tapi kalau hafal itu Masya Allah, kalau terjadi apa-apa pada kita, langsung ingat tuh ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu menghibur hati kita kepada ibu sekalian, melindungi kita. Jadi kalau hafal itu afdal, dia lebih baik, dia lebih utama. Tapi kalau baca saja Masya Allah, yang gak baik adalah yang gak baca sama sekali. Begitu. Jadi sahabat Nabi berikutnya yang hafal Quran namanya Zaid bin Thabit. Yang keempat sahabat Nabi yang menghafal Quran namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada Abu Darda, ya. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditertawakan kepada ibu sekalian sama teman-temannya. Oh, kamu kakinya kecil. Memang ada sedikit berbeda dengan teman-teman lainnya secara fisik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa yang kalian semua tertawakan itu? Tentang fisiknya, Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud. Artinya, kau punya kekurangan fisik yang mungkin ditertawakan oleh teman-temanmu, kau punya kurang dalam hal ini hal itu, tapi kalau engkau menghafal Quran, kau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah orang-orang yang hafal Quran, yang cinta Quran, yang berakhlak Al-Quran, mereka adalah ahlullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapakah keluarga Allah? Mereka pencinta Quran. Makanya kalau pencinta Quran, orang yang berakhlak Quran, orang yang hafal Quran, kita muliakan. Orang yang patut kita muliakan itu keluarganya Allah. Ibu-ibu kalau punya keluarga, kira-kira hubungannya dekat gak? Dekat. Kalau ada apa-apa kita pasti bantu, lebih utama keluarga kita dulu kan? Betul? Lebih utamakan keluarga kita dulu kan? Begitulah ahlul Quran. Ahlul Quran disebut ahlullah, keluarganya Allah. Memiliki hubungan yang sangat dekat, orang yang harus kita muliakan. Jadi teman-teman sekalian, Abdullah bin Mas'ud kembali lagi, beliau orang yang punya kekurangan fisik, namun Rasul katakan kakinya yang kecil yang kau tertawakan itu lebih besar dalam timbangan hari kiamat dibandingkan dengan gunung Uhud. Artinya Rasul membela si penghafal Quran ini. Kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi yang juga menghafal Quran. Kemudian ibu sekalian, kita lihat dulu apa sih keutamaan bagi kita yang mencintai Quran. Pertama, orang yang mencintai Quran, menghafalkan, membaca Quran setiap harinya, dia adalah ciri orang berilmu. Orang yang cinta Quran pasti dia cerdas, pasti dia pandai di sekolah, karena otaknya terbiasa terus-menerus mengulang-ulang kembali hafalannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 49 dikatakan bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Banyak orang masuk Islam karena apa? Karena belajar Quran. Contoh, berapa tahun yang lalu saya syuting film KCMB, ketika Cinta Bertasbih. Itu kepada ibu pernah nonton film itu belasan tahun lalu. Syutingnya di Mesir. Saya pergi ke museum, saya lihat Fir'aun. Di dalam museum tersebut
Kemudian ternyata kisah Fir'aun ini sudah dijelaskan dalam surah Yunus ayat 92. Maka pada hari itu kami selamatkan badan Fir'aun ini agar bisa menjadi pelajaran untuk beberapa orang yang datang sesudahmu, serta sebenarnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ada seorang profesor yang meneliti dasar Fir'aun ini, dan dia kaget karena banyak kadar garam dalam Fir'aun ini. Ternyata beliau menyimpulkan Fir'aun ini dulu tenggelam sehingga banyak garam di dalam tubuhnya. Ternyata sudah dibahas di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Gara-gara inilah dia masuk Islam kepada ibu sekalian. Banyak sekali Al-Quran itu tentang sains, tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Banyak orang yang meneliti Al-Quran kemudian jadi masuk Islam. Al-Quran itu ketika dia mempelajarinya, dialah ciri-ciri dari orang berilmu. Kemudian utamaan orang-orang yang mencintai Quran yang didahulukan jadi imam salat sebetulnya. Kata Rasulullah, yang paling berhak jadi imam salat adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Kalau hafalan Quran yang sama, didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Berikutnya, ibu tahu apa keutamaan orang-orang yang mencintai Quran? Di zamannya Nabi pada saat perang Uhud, banyak para penghafal Quran yang mati syahid. Dan Rasul tanya siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qurannya. Rasul muliakan untuk dia dikubur terlebih dahulu. Kemudian dia diutamakan jadi pemimpin ketika dia mampu. Dan para pencinta Quran, keutamaan berikutnya adalah mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Tidak hanya dirinya yang dapat mahkota dan juga kemuliaan, tapi juga orang tuanya. Makanya kami di pesantren, anak-anak kami sering kami tanya, kenapa kalian mau jadi penghafal Quran? Apa kata mereka? Kami ini selama di dunia belum sempat berbakti kepada kedua orang tua, gak punya harta, tak bisa bahagiakan orang tua. Lalu orang tua keburu meninggal dunia, maka cara kami berbakti kepada kedua orang tua ialah menghafalkan Al-Quran agar ayah dan ibu kami mendapatkan mahkota dan juga kemuliaan di hari akhir nanti. Hal ini juga dikatakan oleh ibu saya. Ibu saya usianya menjelang 60 tahun di tahun ini, dan beliau menghafalkan Al-Quran. Di usia senjanya beliau menghafalkan Quran. Bulan September kemarin beliau sudah 10 juz Al-Quran kepada ibu sekalian, dan sampai hari ini masih terus menambah hafalannya. Saya tanya, kenapa ibu sudah usia tua begini masih menghafalkan Quran? Karena menghafalkan Quran di usia tua bagai menulis di atas air. Kalau kayak Maria menulis di atas batu, udah hafal, ingat cepat. Maria itu Masya Allah, dia 3 kali baca, dia langsung hafal bu. Saya 20-30 kali belum hafal, ngulang ayat itu. Lalu saya katakan kepada ibu saya, orang tua itu bagai menulis di atas air, menghafalin lupa lagi. Benar nggak bu? Ngafalin lupa lagi, susah sekali ngafalin. Kata ibu saya, nggak apa-apa, walaupun lupa-lupa nggak apa-apa, tapi mau terus bersama dengan Quran, karena mau ngasih mahkota dan juga kemuliaan untuk ibunya ibu saya katanya. Berapapun umur kita ditetap adalah anak untuk orang tua kita, betul ya bu? Ibu saya mengatakan, ibu saya sudah menjelang 60 tahun, mau kasih mahkota dan juga kemuliaan untuk orang tuanya katanya. Jadi di usia senjanya tetap baca Quran. Kadang-kadang saya malu bu, ibu saya itu lebih banyak baca Qurannya dibanding saya sebetulnya. Kami traveling, pada saat itu kami pergi ke satu tempat ke luar negara karena saya dari awal di sana. Namanya traveling, orang itu capek, betul ya bu? Traveling itu sangat capek, kita sudah puluhan jam, 24 jam ya pergi ke negara itu. Dan kemudian safari itu sangat melelahkan. Tapi ibu saya belum saya bangun sebelum subuh sudah ngaji dia bu. Ibu saya itu ngajinya dengan guru online. Setelah itu beliau punya kebiasaan ngumpulin tetangga-tetangganya untuk ngaji online bersama dengan guru. Gak hanya itu, halakoh berikutnya, grup berikutnya, beliau ajak ipar-ipar, mantu-mantu, sepupu-sepupu untuk di Zoom yang berasal dari daerah yang berbeda. Beliau yang ngumpulin itu, untuk semuanya pada ngaji. Jadi kadang-kadang saya malu, saya udah capek, saya udah tidur, terdengar suara ibu saya. Jadi Masya Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersama dengan Quran. Kalau ditanya siapa sih motivasi Oki untuk terus belajar, ibu saya. Ibu saya itu lulusan SMA bu, kata beliau, saya ini gak sekolah karena gak punya uang dulu. Namun bukan berarti lulusan SMA gak bisa pandai. Kalau kita terus baca dan belajar, insya Allah kita juga bisa pandai, kata beliau. Jadi kembali lagi, utamaan orang-orang yang cinta Quran mendapatkan kedudukan tinggi di surga, ditawarkan kepada para pencinta Quran nanti di hari akhir. Baca dan naiklah ke tingkatan surga berikutnya. Di hari akhir nanti kita dikatakan, wahai engkau, bacalah Quran sebagaimana kau baca di dunia.
bacalah dan naik ke tingkatan surga berikutnya. Bacalah dengan tartil. Sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dari banyaknya ayat-ayat yang kau hafalkan atau banyaknya ayat-ayat yang kau baca. Jadi baca Quran sebanyak-banyak yang kita bisa. Juga keutamaan para pecinta Quran, kita ditemani oleh para malaikat-malaikat. Jadi orang yang selalu bersama dengan Quran pasti dia tenang. Karena kalau malaikat turun membawa ketentraman dan ketenangan. Jadi kalau kita bahasa anak-anak zaman sekarang mau healing kemana? Tinggal wudhu, baca Quran, tenang, insya Allah. Dikatakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata maka mendapatkan 2 pahala. A'udzubillah, ulang-ulang, mendapatkan 2 pahala. Kadang-kadang kita belajar ta'awudz saja, ya, berulang-ulang. Baca Al-Fatihah itu bisa berulang-ulang, itu bisa baca dengan baik dan benar. Mendapatkan 2 pahala. Orang-orang yang lancar membaca Quran, engkau bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Kita ini sekarang di dalam masjid. Di dalam masjid ini kita banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan ibu-ibu menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, tempat di mana di dalamnya banyak mengingat Allah, malaikat-malaikat turun dan meletakkan sayap-sayapnya di antara kita. Belum lagi kalau ini malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala. Makin banyak malaikat. Anda yang kalau kita bisa lihat, nggak ada tempat lagi. Saking banyaknya berjubel malaikat-malaikat itu turun. Ya, ya Rabb, semoga kalau ini Lailatul Qadar ya, Allah nilai apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari menghidupkan malam, ya, dengan menghidupkan malam dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, Al-Quran itu punya keutamaan. Dia bisa memberikan syafaat, dia bisa memberikan pertolongan. Kata Quran, ya Allah, gara-gara aku, ya Allah, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Di waktu malam dia baca Quran, ya Allah, gara-gara aku dia tidak tidur, ya Allah, izinkanlah aku memberikan syafaat baginya, ya Allah. Maka Allah pun mengizinkan Al-Quran memberikan pertolongan kita di hari akhir. Saya selalu cerita ini ibu sekalian supaya jadi inspirasi untuk kita semua. Di kesempatan sebelumnya saya juga cerita. Ibu saya pernah bermimpi dan bercerita kepada kami anak-anaknya. Beliau masuk ke dalam kubur. Kata beliau di dalam kubur itu beliau sendirian, kata beliau, dan sangat gelap. Beliau sangat takut, sangat gelap, tidak ada siapa-siapa, gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak tahu siapa membawa Al-Quran, dan Al-Quran itu terang sekali hingga menerangi kuburnya. Karena terang ini nggak takut lagi. Namun kata ibu saya, namun ada masih bagian-bagian yang gelap. Kemudian ibu saya menyimpulkan mungkin bagian-bagian yang gelap itu dikarenakan saya belum menghafalkan keseluruhan isi Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak betul-betul menerangi kubur saya. Kata ibu saya, maka saya berdoa, ibu berdoa agar jangan Allah cabut nyawa ibu sebelum menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Kata ibu saya, kalau udah hafal Quran gak apa-apa Allah cabut. Kata saya, jangan begitu doanya, saya katakan begitu. Ya, jangan begitu doanya, Bu. Doanya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah kesehatan, bermanfaat bagi orang banyak. Kata ibu saya, maunya Quran aja, maunya matinya bersama dengan Quran, maunya kalau meninggal dunia diiringi para penghafal Quran. Makanya saya udah wanti-wanti teman-teman di pesantren, nanti kalau terjadi sesuatu di antara kami, kita saling mengiringi jenazah satu sama lain dan saling mendoakan dari para ahli Quran. Ya, begitu teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi, Masya Allah, keutamaan orang-orang yang mencintai Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat baginya. Maka sekarang kita introspeksi diri, bagaimana interaksi kita bersama Quran setiap harinya selama ini. Jujur pada diri kita sendiri, bagaimana kita suruh anak-anak kita bersama dengan Quran. Quran itu gak bisa datang guru lah seminggu 2 kali, gak bisa. Quran itu setiap hari. Iya datang guru seminggu 2 kali, namun setiap harinya baca mandiri. Ibu, ayah pantau anak-anaknya bersama dengan Quran. Oleh karena itu, ibu dan ayah harus wajib belajar Quran. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita Quran kalau kita sendiri belum bisa membaca Al-Quran? Makanya kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu saya belum bisa bahasa Arab, belum bisa, Bu. Namun Maryam ini, karena dia sekolah di sekolah Arab, dia fasih bahasa Arab, jadi saya malu sama anak saya. Saya malu sama Maryam, karena saya malu saya belajar, ibu sekalian. Sampai akhirnya di rumah kami berbicara bahasa Arab. Kadang-kadang kita juga begitu.
Anak-anak kita masuk ke sekolah Islam misalnya, ke sekolah kafir misalnya. Malu Bu, kadang-kadang anak-anak hafalannya lebih banyak daripada kita. Betul Bu? Malu itu jangan dibiarkan begitu saja. Malu itu menjadikan diri kita untuk juga semangat dalam belajar dan menghafalkan Quran. Bapak-bapak, malu kalau jadi imam suratnya itu lagi. Ada orang bercerita, bapak saya kalau jadi imam surat yang dibaca kulhu lagi katanya. Al-Ikhlas lagi. Kemudian dikatakan mungkin karena bapak menunggu cinta pada Al-Ikhlas, sehingga bacanya Al-Ikhlas terus. Kata anaknya tidak, saya tahu bapak saya itu hafalnya Al-Ikhlas Al-Falaq anak saja. Jadi bertahun-tahun itu saja, itu lagi. Makanya jadi motivasi untuk para bapak untuk terus menghafalkan Al-Quran. Pun para ibu juga begitu. Ibu-ibu jadi imam di rumah untuk anak-anak perempuannya. Termasuk nasihat buat saya, ya, untuk terus menambah hafal Al-Quran. Terakhir dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya saya dikabarkan sudah selesai, walaupun singkat, ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Bersama dengan Quran, bagaimana caranya? Pertama, baca Quran setiap hari. Bapak dan Ibu mohon izin, saya safari dakwah, bertemu dengan berbagai macam orang. Saya pernah satu mobil dengan seorang pejabat yang luar biasa, ya, menempati posisi tinggi di hadapan mata masyarakat. Saya lihat di mobilnya itu ada Quran. Saya tanya, kapan ibu ini baca Quran? Kan ibu ini sibuk mengurusi masyarakat, menjadi pelayan masyarakat. Kata beliau, di awal hari saya selalu baca Quran. Ketika di mobil saya baca Quran. Jadi waktu sempit sedikit, ada waktu sisa sedikit dia baca Quran. Masya Allah. Jadi kata beliau, Quran ini yang menjaga saya. Jadi orang yang sehebat itu saja masih baca Quran, apalagi dengan kita Bapak dan Ibu sekalian. Quran harus dibaca. Kemudian kedua, Quran dihafalkan. Ketiga, Quran ditadabbur. Keempat, Quran diamalkan. Kelima, Quran diajarkan. Ajarkan anak-anak kita Quran. Masa ada satupun ayat gara-gara kita sih anak-anak kita hafal Quran? Ajarkan anak-anak itu minimal Al-Fatihah itu kita ajarkan itu. Dia baca seumur hidup kita dapat pahalanya Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk bisa bersama dengan Quran, tentu saja Al-Quran tidak bisa bersama-sama dengan maksiat. Maka orang-orang yang bermaksiat susah dia bersama dengan Quran. Maka kalau kita mau dekat dengan Al-Quran, kita bertaubat, taubat dan nasuha. Bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun kepada Allah atas banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, dan agar Allah mudahkan kita untuk menikmati setiap bacaan Quran kita itu. Gak semua orang Allah kasih nikmat beribadah. Gak semua orang Allah kasih hidayah, nikmat sholat, nikmat lezatnya baca Quran. Gak semua orang. Maka minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Quran gak bisa bersama-sama dengan maksiat. Kau yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bisa merasakan kelezatan bersama dengan Al-Quran. Minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk taubat dan nasuha. Apa itu taubat dan nasuha? Engkau berhenti dari maksiat itu. Engkau menyesal akan perbuatan bodohmu yang kau lakukan kemarin itu, dan kau lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu yang kemarin. Taubat dan nasuha. Di bulan Ramadan, taubat dan nasuha. Mau jadi orang baik ya Allah. Mau jadi hamba-Mu yang lebih baik ya Allah. Mau jadi anak yang lebih baik untuk kedua orang tua kami. Mau jadi istri yang lebih baik ya Allah. Mau jadi ibu yang lebih baik ya Allah. Mau jadi saudara yang lebih baik untuk saudara kami yang lain ya Allah. Minta doa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, Allahumma rahimna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran ya Allah. Sayalah kami dengan Quran ya Allah. Lalai kami ya Allah. Lihat handphone, yang penting kami lihat handphone, tapi baca Quran lalai kami ya Allah. Jadikanlah kami ini, keluarga kami pencinta Quran, orang-orang yang disayang oleh Al-Quran ya Allah. Minta kepada semua. Minta. Yang buat kita semangat bersama dengan Quran itu Allah. Allah berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita. Untuk setelah hari ini kita bertekad dan berjanji setiap hari harus sekian jam atau sekian waktu untuk tetap bersama dengan Quran. Harus di rumah setiap muslim harus ada waktu khususmu bersama dengan Al-Quran setiap hari, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah ceramah saya pada hari ini. Izinkan saya memperlihatkan sebuah video di mana anak-anak kita ini di pesantren kami gratis Bu, mayoritas gratis. Ada yang bayar tapi sedikit. Yang bayar itu orang-orang mampu, yang tak bayar itu mayoritas anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa. Mereka belajar Quran, dan siapakah yang membiayai mereka?
para orang tua asuh kita semua. Mungkin kita belum hafal 30 juz Al-Quran, tapi kalau kita turut berkontribusi pada perjuangan Al-Quran, semoga Allah nilai kita pun menjadi ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran insya Allah. Kita lihat video ini bersama-sama, silahkan.